Satgas Kesehatan Hewan di Jambi melakukan inspeksi ke setiap peternakan hewan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku ternak jelang Hari Raya Kurban pada Juli nanti. Satgas Kesehatan Hewan di Jambi melakukan inspeksi ke setiap peternakan hewan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku ternak jelang Hari Raya Kurban pada Juli nanti. Tim melakukan penyuntikan vaksin dan vitamin ke ternak sapi maupun kambing. Penyuntikan vitamin dilakukan agar hewan ternak yang akan dijadikan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti tetap sehat, layak konsumsi, dan tidak terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu, tim juga memberikan penyuluhan kepada para peternak agar terus menjaga kebersihan kandang. Kita akan mensupport vitamin kepada seluruh hewan ternak, khususnya yang berkuku belah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan ternak yang sudah ada di wilayah Bungo, serta mengantisipasi yang masuk semua harus sehat. Jangan sampai ada yang membawa carrier virus, khususnya yang terhadap PMK ini masuk ke wilayah Bungo. Guna mempermudah proses pemantauan pasokan hewan ternak, pihak kepolisian akan mendirikan posko kesehatan ternak di setiap perbatasan wilayah, terutama sapi dan kambing yang didatangkan dari Lampung dan Sumatera Barat. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar pemerintah bergerak cepat dan segera mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak. Wabah ini dikhawatirkan bisa mengganggu pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Wabah penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan ternak dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Wabah PMK ini bisa mengganggu suplai hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Apalagi syarat ternak yang menjadi hewan kurban salah satunya adalah sehat. PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah bergerak cepat dan segera mengatasi wabah PMK. Jika tidak segera diatasi, persoalan kesehatan hewan bisa menimbulkan dampak psikologis dan politis bagi masyarakat. Ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah kurban. Karena di antara syarat dari hewan kurban itu harus memang hewan yang sehat. Dan itu ya memang harus kita ikhtiarkan bersama-sama karena jarak antara pelaksanaan dari sekarang dengan Idul Adha ini kan tidak terlalu jauh. Nah, saya memang mengkhawatirkan, bahkan sempat ada yang curiga penyebaran ini sepertinya ada yang berusaha menebarkan virus itu. Sehingga kalau ini terus berkembang, virusnya nggak diatasi, jangan-jangan menjadi alasan kelompok tertentu untuk mengimpor sapi dari luar negeri. Gitu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, tapi saya tidak ingin berspekulasi mengikuti teori konspirasi ini. Apapun lah faktanya sekarang ini memang angkanya cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat, sehingga memang harus diatasi secepat mungkin agar nanti umat Islam dapat melaksanakan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Abdul Muti berharap wabah PMK ini segera teratasi sehingga umat Islam di Indonesia bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kebutuhan hewan kurban bisa terpenuhi. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan.